Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya kita semua tetap setia beribadah, tetap ikuti protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan bagi kita, sehingga kita berdoa pandemi COVID-19 boleh segera teratasi dan berlalu dari kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di bulan Juni ini kita akan memasuki bulan keluarga, di mana kita akan belajar berbagai hal tentang keluarga. Salah satunya adalah keluarga sebagai tempat pembentukan karakter, dan ada juga tentang generasi anak panah dan materi yang lain yang kita akan belajar sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karenanya hadiri setiap pertemuan ibadah kita, karena ketika kita menghadiri ibadah, kita tidak hanya sedang melakukan rutinitas belaka, tetapi kita sedang membangun roh kita agar tetap kuat di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa hari-hari yang akan kita lewati adalah hari-hari yang semakin sulit. Jadi ke depan kehidupan yang akan kita alami tentunya tidak semudah yang kita telah jalani. Siapakah mereka orang-orang yang berhasil melewati hari-hari yang sulit? Mereka yang tertanam di pelataran Allah. Mereka yang sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan. Oleh karenanya, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Sehingga roh kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Selamat menikmati bulan keluarga di bulan Juni ini. Dan saya percaya keluarga kita, keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, jemaat GBI Arjawinangun dimanapun berada. Saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya, sehingga mengakibatkan situasi dan kondisi di berbagai rumah sakit, terutama di wilayah Cirebon dan sekitarnya, menjadi tidak kondusif. Banyak pasien yang datang ke IGD dengan gejala COVID dan memerlukan penanganan lanjutan, membutuhkan ruang isolasi COVID, tetapi ruang isolasi COVID di seluruh rumah sakit full 100%. Mengingat adanya peningkatan kasus dari COVID-19 ini, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Stay at home, dan kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Sekalipun hari ini ibadah kita melalui live streaming, namun tidak mengurangi berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Saya mohon Bapak Ibu Saudara yang di rumah mengikuti dengan seksama-sama pada waktu ibadah, berpakaian rapi, tentunya ikut memuji Tuhan. Mari kita akan buka ibadah kita. Kita naikkan pujian, Aku Memuji Kebesaran-Mu.
Kita sama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah hari ini dari awal permulaannya dalam berkat Tuhan. Urapan-Mu turun atas para pelayan-pelayan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami hari ini. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetap siapkan hati kita, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan kami, layakan kami untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Tuhan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita angkat pujian ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, hanya oleh kasih
Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan kita, katakan syukur pada Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk kasih-Mu yang sempurna atas kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, Terima kasih kami Bapa. tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang besar. Disembah kami Tuhan, kami datang bawa hati kami Tuhan, bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan iman kita mau angkat tangan kita, nyatakan pujian ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sungguh kita mau nyatakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes Tuhan. Kau Yesus yang selalu segala pujian kami hanya bagi-Mu. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Berikan tepuk buat Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Amin. Saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan melompat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, saya percaya kita dipenuhi dengan sukacita melimpah. Amin. Amin. Sebab Tuhanlah sukacita kita. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Katakan dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tara.
pujian di rumah-rumah, amin, dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawan negeriku. Yes, sama-sama kita mau katakan, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tandanya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Kita menyatakan gunung-gunung, hey, gunung-gunung dan lembah-lembah, semua serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang kita mau angkat tangan, kita katakan sukacita pujian di rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawan sukacita pujian di rumah, amin, dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, sekali lagi kita mau tepuk tangan, katakan sukacita pujian di rumah, yes, dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawan negeriku, Tuhan melawan. Dengan iman sama-sama kita menyatakan Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun setiap jemaat kita yang ada di sini siap untuk tetap goyang pada Tuhan. Amen. Kita masih semangat jemaat Tuhan, amin. Kita angkat pujian ini. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosa. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku menyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku menyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Percaya bahwa kita disayang oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, haleluya. Glory,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Yes. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, sering ku tak mengerti, amin, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. oh, Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. bagimu Tuhan, Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal, katakan, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. tanpa seribu tanya, Tanpa seribu namun kami mau tanya, tetap percaya namun Tuhan, tetap percaya, jejak-Mu sempurna. Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu Tuhan, Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. ajarku memahami Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau dipakai untuk menggenapi karya-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan Engkau juga urapi kami yang mendengarkan, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama belajar hari ini tentang membangun pernikahan yang kokoh. Haleluya.
Berapapun usia pernikahan Bapak Ibu, saya percaya bukan perkara yang mudah untuk bisa membangun pernikahan yang kokoh. Tapi saya percaya karena kasih dan anugerah Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa membangun pernikahan atau keluarga yang kokoh. Haleluya. Saya mau ajak kita semua untuk melihat Amsal pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Amsal 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu yang di rumah, kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal diingatkan, diajar untuk kita semua bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Saya percaya Bapak Ibu yang pernah membangun rumah tidak akan pernah membangun rumah kita asal-asalan. Bahkan ada di antara kita yang waktu mau bangun rumah minta pertolongan arsitek untuk gambar desain rumah yang akan kita bangun. Kenapa? Karena kita perlu hikmat ketika kita mau mendirikan rumah. Lalu dengan kepandaian ditegakkan. Gak asal-asal, semua ada perhitungannya. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan sama-sama. Dalam membangun rumah tangga tidak segampang membangun tangga rumah. Kenapa? Karena rumah memang terlebih dahulu perlu didesain, dibangun dengan material yang baik, kemudian diisi dengan perabot yang saling melengkapi dan harmonis. Tetapi pengertian rumah di sini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu kehidupan keluarga, di mana pernikahan itu harus dibangun dengan kokoh dan indah, dan anggota keluarga harus dapat saling memberkati dan menjadi berkat bagi banyak kalangan. Saudara, saya tertarik satu kali di belakang mobil truk ditulis tulisan seperti ini, katanya saudara. Membangun rumah tangga, membangun keluarga, katanya saudara, membangun pernikahan ternyata tidak semudah seperti Anda like, share, and comment. Saudara kasih Tuhan. Jadi like, comment, share itu mah gampang, saudara. Bahkan ketika Bapak Ibu nonton YouTube streaming kita hari ini, jangan lupa kasih jempolnya, pencet jempolnya, saudara kasih Tuhan. Jangan yang begini yang dipencet, saudara. Kasih like-nya, saudara. Lalu ada di antara Bapak Ibu juga yang ketika mulai ibadah shalom, selamat beribadah, saling menyapa. Oh, itu indah, saudara. Itu komen-komen yang membangun. Lalu kemudian saya juga melihat ada di antara Bapak Ibu yang share link YouTube kita ke saudaranya. Denger nih firman Tuhannya bagus, saudara. Nah, itu share, saudara. Bapak Ibu, betapa mudahnya kita like, share, and comment. Tapi saya mau bilang, membangun rumah tangga tidak semudah like, share, and comment, katanya saudara. Nah, kita akan belajar hari ini. Karena itu membangun pernikahan dan keluarga yang kokoh dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hikmat, yang kedua kepandaian, dan yang ketiga pengertian. Kita akan masuk poin yang pertama, yaitu hikmat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di bulan yang terakhir, bulan Juni, minggu yang terakhir, saudara, kita belajar tentang keluarga, saudara. Dan kita akan belajar membangun pernikahan kita, keluarga kita kokoh. Yang pertama harus membangun hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, Tuhan katakan permulaan dari pengetahuan, saudara, permulaan dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan.
Bapak Ibu, kalau dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, berarti di poin yang pertama, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kokoh, pernikahan yang kokoh, kita harus memiliki hikmat, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika bicara hikmat, itu bicara hati yang takut akan Tuhan. Saya percaya, saudara yang kasih Tuhan, kalau rasa takut akan Tuhan ini menjadi pondasi, menjadi satu dasar dalam pernikahan, dalam sebuah keluarga, maka sekencang apapun badai yang menerpa keluarga, maka keluarga ini akan terus teguh berdiri di atas pondasi yang kuat tersebut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pernikahan yang kokoh juga harus diawali dengan takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Bapak Ibu lihat bahwa pernikahan yang kokoh harus diawali dengan rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin dalam pernikahan Bapak Ibu 1 tahun awal, 1 tahun pertama, aduh masih terasa bulan madunya, saudara kasih Tuhan. Jalan masih bersebelah-sebelahan, sayang manggilnya, ada yang manggil beb gitu ya, beb sini beb, jangan jauh-jauh beb gitu saudara. Ada yang manggil honey, saudara kasih Tuhan. Saya dan istri saya waktu kami menikah, saudara, komitmen untuk panggilnya honey, saudara kasih Tuhan. Honey itu artinya sayang lah, madu gitu saudara ya. Mesra kan saudara, honey, honey. Ada honey yang lain nengokin saudara. Dan saudara, tapi ketika kami punya anak, kami nggak lagi panggil honey saudara. Kenapa? Karena anak yang mulai besar saudara ikut-ikutan panggil saya honey, honey. Kenapa kamu panggil honey Ceris? Panggil papi. Papi kenapa panggil mami honey? Mami kenapa panggil papi honey? Ceris juga mau panggil honey. Salah di dalam hati saudara yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita rasanya masih mesra indah ketika di pertama pernikahan, tapi 2 tahun kemudian, aduh mulai ada jarak. Istri di depan gandeng tas, suami di belakang pegang handphone, saudara kasih Tuhan. 10 tahun kemudian 10 meter jaraknya, di depan istri, suami di mobil, saudara kasih Tuhan. Mami belanja aja sendirian ya, papi di mobil gitu saudara. Aduh, papi nongkrong aja dia di kafe kopi gitu saudara kasih Tuhan. Dan saudara mulai terasa hilang madunya. Bapak Ibu perhatikan sama-sama. Orang harus membangun rumah di mana Tuhan harus menjadi pribadi yang kau takuti. Mungkin dalam pernikahan kita ada konflik gesekan, di mana suami kecewa sama istri, istri mulai kecewa sama suami. Tapi saya mau bilang, hikmat pengertian yang dari surga, di mana engkau harus takut akan Tuhan, itu harus selalu ada dalam hidup kita. Sehingga ketika mungkin kau disakiti, karena kau takut akan Tuhan, kau bisa berkata, aku takut akan engkau ya Tuhan, oleh karenanya aku mau mengampuni istriku. Istri juga bisa berkata begitu, Tuhan, suamiku menyakiti aku, tapi aku pegang teguh firman-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, dan aku belajar untuk mengampuni suamiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap aspek pernikahan atau keluarga harus didasari takut akan Tuhan. Diawali dari memilih teman hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemuda remaja ingat baik-baik, awali dalam memilih teman hidupmu harus sesuai kehendak Tuhan. Lihat dulu bebet bobot bebet gitu, bibit bobot bebetnya saudara yang kasih Tuhan. Tapi terlebih itu takut nggak akan Tuhan? Kalau dia sudah pribadi yang takut akan Tuhan, boleh penjajakan saudara yang kasih Tuhan. Tapi awali dulu sesuai kehendak Tuhan. Kemudian saudara, di dalam menjalankan kehidupan pernikahan, kita juga harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan memiliki visi pernikahan yang bertujuan, perhatikan,
untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih ingat janji nikahmu, bukankah engkau berkata, aku akan setia dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan kaya dan miskin, sehat dan sakit, susah senang. Lihat Bapak Ibu, ini adalah tujuan pernikahan, menjadi serupa dengan Kristus. Artinya di dalam pernikahan engkau tidak mencari, saudara. Engkau tidak hanya ingin mendapat. Mana kasihmu mami, mana kasihmu ma, mana pengampunanmu pa, mana berasa berkorbanmu pa. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang, kalau engkau menikah dan kemudian engkau berusaha mendapat, engkau berusaha mengambil, saya mau bilang pernikahanmu tidak akan goyah. Ketika badai menerpa, saya mau bilang hancur pernikahan kita. Tidak akan bisa bertahan pernikahan kita seumur hidup. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau engkau dalam menikah punya visi, punya tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus, saya mau bilang, kasih Kristus itu memberi, katakan amin. Kasih itu berkorban, katakan amin. Kasih itu rela melakukan yang terbaik, katakan amin. Dan kasih Kristus tidak pernah menuntut. Kalau engkau mendapatkan sesuatu, engkau kata puji Tuhan. Tapi ketika engkau tidak mendapatkan sesuatu, saya percaya kita akan bisa berkata puji Tuhan. Istriku adalah pribadi yang tepat, yang Tuhan tepatkan dalam hidupku untuk aku menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukan perkara yang mudah. Waktu saya renungkan ini, saya bilang benar ya Tuhan, gak mudah. Dalam pernikahan kita merasa seringkali kita mau ambil. Dalam pernikahan kita seringkali berkehendak, kita pengen ini, kita pengen itu. Ketika apa yang kita tidak dapatkan, nggak dapat, kita mulai kecewa. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Karena suami merasa nggak dapatkan apa yang dia inginkan. Saya mau bilang, Pak, itu bukan alasan untuk kau selingkuh. Mungkin kau berkata, istriku nggak bisa kasih kepuasan seks Pak Pendeta. Saya mau bilang, dalam visi pernikahan dan tujuan pernikahan, engkau harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan kasih Kristus tidak mengambil, tapi melepaskan. Saya mau bilang, ini bukan perkara yang mudah. Tapi ini tujuan Kristus dalam hidup kita. Nah, termasuk membesarkan anak. Sebagai tanggung jawab utama orang tua harus sesuai firman-Nya. Saudara, apa yang kau tahu, apa yang kau miliki, persepsimu, paradigmamu, bahkan filosofi hidupmu, seringkali saudara mungkin berbeda dengan pasanganmu. Dan ketika ini mendidik anak terjadi konflik dan rumah tangga mulai terpecah. Suami bilang, ini gara-gara mami ajarin begini. Istri nggak terima, ini gara-gara papi juga, nggak pernah ngajarin. Saudara yang kasih Tuhan, lalu mana yang dipakai? Yang dipakai dasarnya adalah firman Tuhan yang harus diajarkan mereka berulang-ulang, sehingga anak dibawa, keluarga dibawa untuk menggenapi firman Tuhan dan rencana Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, yang pertama kita harus bangun hikmat. Rasa takut akan Tuhan supaya keluarga pernikahan kita kokoh. Yang kedua, kita harus bangun kepandaian. Katakan kepandaian. Nah saudara, untuk memupuk sikap mau belajar diperlukan kerendahan hati. Seorang murid yang mau pandai harus belajar. Karena belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Tetapi ketika anak mau belajar, ketika kita mau belajar dalam membangun rumah tangga yang kokoh, harus ada kerendahan hati dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, usia pernikahan bukan satu jaminan memiliki pernikahan kokoh. Ada suami istri yang baru menikah 10 tahun berkata, wah, Bapak dan Ibu ini menikah sudah 20 tahun pasti kokoh.
Atau mungkin kepada usia pernikahan mereka yang 50 tahun yang emas, saudara. Udah kakek nenek ini, bapak ibu ini, saudara, yang menikah emas, saudara. Udah punya cucu, cicit, buyut mungkin, saudara kasih Tuhan. Wah, pasti usia pernikahan bapak ibu yang 50 tahun ini kokoh. Saya mau bilang belum tentu, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Tidak jaminan usia pernikahan yang panjang, yang banyak itu, saudara, menjadi pernikahan yang kokoh. Kenapa? Karena memang ternyata kepandaian itu harus ada. Dalam pasangan suami istri, orang tua harus pandai hari-hari ini, terutama mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Saudara, suami punya peran, dan dia harus pandai melakukan perannya sebagai seorang suami. Gak bisa suami berkata, udahlah mami hebat, mami aja yang atur semua, mami yang ngurus anak, mami yang dagang, terus papi ngapain, saya main judi aja santai-santai. Buang aja ke laut yang model kayak gitu, bapak ibu yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, suami punya peran dan harus pandai. Begitu juga dengan istri. Istri punya peran dan harus pandai, saudara yang kasih Tuhan. Begitu juga dengan orang tua, punya peran sebagai orang tua dan harus pandai, saudara yang kasih Tuhan. Dan dalam kepandaian tadi, proses belajarnya harus punya kerendahan hati, saudara. Saudara, anak-anak saya mulai besar, mereka mulai menjadi kritis, saudara. Kita nggak bisa salah dalam berbicara, dalam bertindak, saudara. Mereka kritisi kita. Saudara, satu kali, saudara, dia mengkritisi saya. Saya pernah sampaikan ini kelihatannya beberapa waktu yang lalu. Saya sedang agak marah sama pembantu saya karena keluar masuk pagar nggak dikunci. Saya mulai agak tinggi nadanya. Saya bilang sama mbak saya, salah satu mbak saya, Ros, namanya Ros, kalau keluar masuk ditutup dong pagernya. Saya bilang, masa diablakin gitu, saudara kasih itu. Lagi ngomong tinggi, si Karis dengerin. Anak saya nomor 2, si Karis dengerin dan bilang begini, papi nggak usah ngegas atau papi. Ngegas, saya bilang gitu, saudara. Lalu saya bilang, aduh gimana nggak ngegas Karis, itu si mbak nggak pernah nutup pintu kalau keluar masuk. Saudara yang kasih Tuhan, saudara, waktu saya renung-renung, bener juga ya. Saya ajarin anak-anak supaya tidak bernada tinggi. Ketika dia emosi, si Karis emosi sama cicinya, saya bilang nggak usah ngegas-ngegas, ngomong baik-baik, nggak usah teriak-teriak, cici juga nggak budek. Rupanya apa yang saya sampaikan didengar, diresapi, dan kemudian ketika dia lihat papinya ngegas gitu, saudara, nadanya, saudara, dia mulai kritisi saya. Saudara lihat bahwa memang dalam membangun anak, membentuk anak sebagai orang tua, hari-hari ini perlu sikap kerendahan hati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kepandaian yang terutama masing-masing mengerti peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Ini yang harus kita pahami. Lalu kemudian skill menjadi suami dan menjadi istri, menjadi orang tua, bahkan menjadi anak, menjadi mertua juga, saudara. Bagaimana membesarkan anak perlu terus-menerus dipelajari dan dikembangkan. Saya dulu diajar, dididik oleh papa, kalau saya salah, papa cukup dengan muka yang agak garang gitu, saudara. Untung papa nggak ada kumis, kalau ada kumis mungkin sambil dipelinting-pelinting gitu, saudara, gitu. Dengan mata yang sedikit melotot, saudara yang kasih Tuhan, semua anaknya takut, saudara yang kasih Tuhan. Sekarang saya nggak lakukan itu. Kenapa, saudara? Saya nggak bisa dengan muka yang garang, saudara yang kasih Tuhan. Mau kelinting kumis juga gak punya kumis gitu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi saya lakukan teguran, saudara, kepada anak saya. Dan kadang bisa dimengerti, kadang bisa diterima, kadang juga enggak. Saya mulai belajar, ternyata punishment, teguran juga gak bisa selalu dipakai sama, saudara yang kasih Tuhan. Berjalannya usia, saudara, anak-anak juga gak bisa tuh.
Hei mami pukul ya, gitu saudara. Nggak bisa juga. Mungkin udah gede anak berkata pukul aja, nggak sakit kok. Apalagi mungkin anaknya bisa karate, pukul aja kuat, biasa dipukul. Nah loh saudara, mateng nggak kita orang tua kayak gitu? Jadi ternyata nggak selalu bisa dipakai. Itulah sebabnya kita perlu memiliki kepandaian yang daripada Tuhan. Dan kepandaian itu bicara soal tadi apa yang diajarkan, yaitu kerendahan hati. Satu kali anak saya salah. Saya bilang salah ya, papi pukul ya, siap pantatnya ya. Lalu mulai tungging mereka dan saya pukul saudara. Saya cari bagian yang aman dan saya sabetkan sapu lidi ke mereka. Setelah itu saya peluk mereka. Saya bilang, Ceris, papi minta maaf ya, papi pukul Ceris. Saudara kenapa? Karena saya nggak mau anak saya terluka dengan pukulan saya. Saudara harus ingat bahwa kasihmu harus lebih besar daripada pukulanmu. Apa yang kau lakukan terhadap anakmu, punishment yang kau lakukan terhadap anakmu, harus tidak lebih besar dari kasih kita. Pelukanmu itu jauh lebih mengubahkan anak-anak kita. Katakan amin. Oleh karena kita harus minta, Tuhan, beri aku kerendahan hati, supaya aku bisa mendidik anak-anakku. Beri aku kerendahan hati sebagai seorang suami, agar aku bisa membangun pernikahan yang kokoh. Dan saya mau bilang, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang pandai. Orang yang pandai bukan berarti gelarnya banyak, profesor, dokter, kabulator, blobor, kebocor, gitu saudara kasih tuh. Enggak begitu Pak. Tapi orang yang pandai adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kayak padi. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Sama halnya. Kita bukan berarti sok punya wewenang sebagai seorang ayah. Jadinya otoriter. Kalau kita merasa, saya ayah, semua anak harus tunduk, harus takut sama saya. Benar, tapi nggak begitu Pak. Seorang ayah yang pandai, dia miliki kerendahan hati. Dan saya percaya, sekali lagi saya mau katakan, kasih kita jauh lebih besar daripada punishment, daripada hukuman, daripada pukulan yang kita layangkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Yang pertama tadi masih ingat apa? Hikmat. Yang kedua masih ingat apa? Kepandaian. Yang ketiga, pengertian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga, poin yang terakhir, untuk membangun keluarga pernikahan yang kokoh harus membangun pengertian dalam pernikahan kita. Katakan pengertian. Untuk dapat responsif dalam pernikahan, diperlukan pengertian bagaimana menyingkapi bila ada perbedaan pendapat. Istri punya pendapat yang berbeda dengan suami. Di sini perlu pengertian, saudara yang kasih Tuhan. Ketika ada perbedaan cara menghadapi sesuatu. Kadang kan istri saya yang lihat saudara, seringkali nggak sabar gitu saudara yang kasih Tuhan. Pengennya cepet beres, pengennya cepet selesai gitu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin ketemu dengan suami-suami yang model flekmatis, agak sedikit lambat, nggak sabar gitu dalam menghadapi satu permasalahan. Pengennya cepat, pengennya beres, saudara yang kasih Tuhan. Tapi suaminya tenang, santai, model punya filosofi slow but sure gitu saudara. Slow, alon-alon, asal kelakon gitu saudara yang kasih Tuhan. Sedangkan punya istri model kayak supir Metro Mini gitu saudara yang kasih Tuhan. Us, udah hilang gitu saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara, ini kan bisa konflik. Tapi suami atau istri harus punya pengertian ketika pasangan mereka memiliki cara menghadapi sesuatu yang berbeda, saudara. Lalu berikutnya menyelesaikan masalah dan perbedaan cara menggunakan waktu dan uang. Bisa saja istri kesal dengan suaminya. Mungkin suaminya, suami saya terlalu royal Pak Pendeta gitu saudara. Lihat ini kasihan dikasih, padahal itu uang cuman terakhir. Harusnya uang belanja Pak Pendeta. Gimana gak kesel? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Cara menggunakan uang beda, bisa ribut.
Cara menggunakan waktu yang beda bisa ribut, saudara kasih Tuhan. Mungkin istri ditaruh di mall, Pi tolong ya Pi jemput nanti jam 4 sore. Suaminya kelupaan gara-gara ada bola, nonton sepak bola di TV. Udah 3:30 lewat, santailah. Cirebon Arjawinangun cuman 20 menit. Kayak Michael Schumacher gitu, saudara kasih Tuhan. Gak kerasa udah jam 4, aduh telat ini mah, tanggung lah. Saudara kasih Tuhan, istrinya nunggu di mall, jentul, mana suami gua kagak datang gitu, saudara. Bisa ribut, saudara yang kasih Tuhan. Telat 1 jam, apalagi saudara yang kasih Tuhan bisa cembetut itu dari Cirebon sampai Arjawinangun, saudara yang kasih. Lihat saudara, cara menggunakan waktu yang berbeda bisa ribut. Tapi saudara yang kasih Tuhan mesti ingat, setiap kita walaupun punya perbedaan cara menghadapi masalah, perbedaan cara pendapatnya, perbedaan menyelesaikan masalah dan menggunakan waktu dan uang. Tapi kalau kita memiliki pengertian, saya percaya keluarga akan tetap kokoh dan harmonis. Papi kenapa terlambat jemput ke mall? Udah terlambat 2 jam papi. Aduh Mi, sorry Mi, tadi nonton Mi, sepak bola lagi rame, final, ini teh final Mi. Oh iya final, gak apa-apalah, gak tiap hari juga gitu saudara. Kan enak saudara kasih Tuhan. Kalau isi ya deh gak apa-apa Dewi. Suami juga bilang, Mi sana belanja lagi, ini tambahan uang belanja. Kan asik saudara kasih Tuhan. Tapi kalau ribut jangan boro-boro keluarin dompet saudara kasih Tuhan. Keluarin masalah tambahnya saudara kasih Tuhan. Nah kita lanjut. Pengertian berarti kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, jadi bagaimana seorang memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan yang dipimpin oleh Roh. Oleh karenanya saudara, untuk membangun poin yang ketiga, pengertian, kita harus sungguh-sungguh minta dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya percaya setiap kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan yang keluar dari hidup kita, semua berasal dari Roh Kudus. Seperti Adam dan Hawa diciptakan dari bahan baku yang berbeda. Kalau Adam kan dari tanah liat, Hawa dari tulang rusuknya Adam, saudara. Dari 2 bahan baku beda, tanah sama tulang, saudara. Nggak bisa, saudara. Mau dibikin sama, nggak bisa. Tapi mereka diciptakan sehakikat menurut rupa dan gambar Allah. Jadi hari ini suami istri, saya mau bilang, dengan pasanganmu engkau berbeda. Tapi kita diciptakan saudara sehakikat menurut rupa dan gambar Allah. Di mana tadi visi dan tujuan pernikahan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karenanya miliki fungsi masing-masing yang walaupun berbeda itu untuk saling melengkapi dan memberkati. Mungkin anak-anak berkata, papa saya mah gak kayak papa teman saya. Gak apa-apa. Papa kita memang bukan papa teman kita. Tapi kita harus percaya bahwa apapun papa kita, sikapnya, wataknya, itu membentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sama, kita gak bisa bilang, istri gua mah karakternya kayak gini. Ampun, saudara. Gak kayak istri tetangga saya, udah repot nih kayak gini saudara kasih tahu. Gak bisa bandingin Pak. Engkau harus berkata, walaupun istri saya punya watak karakter yang kayaknya kayaknya gak cocok dengan watak karakter saya sebagai seorang suami. Tapi dia ditempatkan Tuhan supaya saya menjadi serupa dengan Kristus. Melalui bulan keluarga ini dan di tengah masa pandemi yang melanda dunia saat ini, kita harus semakin memantapkan untuk membangun keluarga dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian, sehingga kita dapat menjadi berkat di tengah suasana yang tidak mudah hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.
Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengakhiri dan berdoa syafaat. Maha besar Allah kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk berkomunikasi dengan baik bagi keluarga kami. Karena dengan berkomunikasi yang baik akan terjadi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Pakai hamba-Mu Pendeta David Mardianto MA ya Tuhan. Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kemanapun Tuhan utus. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan. Untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Berdoa untuk Ibu Siti Mainar ya Tuhan. Umur 61 tahun. Untuk Bapak Andoyo Sarjana Ekonomi. Usia 55 tahun. Untuk Bapak Endrison Tuhan. Usia 50 tahun. Untuk Ibu Stefani Tuhan, umur 48 tahun. Kami juga berdoa untuk Bapak Yulianto Simbolon Tuhan, umur 40 tahun. Haryanto Gunawan Tuhan, 38 tahun. Ermada Simbolon, 35 tahun. Devi Magdalena Limbong, 30 tahun. Revano Tirta Masyiaki, 10 tahun. Mari Tuhan, turunkanlah kiranya anugerah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Tuhan panjangkan umurnya. Tuhan beri kekuatan kesehatan. Lindungi dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkat Tuhan tercurah berhasil dalam hidup mereka, dalam studi mereka. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan Tuhan. Untuk Bapak Rimbun Sinaga dengan Ibu Ruth Nesti Naibaho. Untuk Yonatan Wijaya dengan Ibu Agnes Tuhan. Hamba-Mu meneguhkan dan memberkati kembali. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Allah Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden. Cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, pemandu, bahkan penyelesai masalah. Membuat harmonis dan bahagia sepanjang umur hidup mereka. Bahkan pernikahan abadi langgeng, hanya maut yang memisahkan. Berkati anak mereka Tuhan, berkati usaha mereka agar nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengikuti live streaming ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan segenap hati Tuhan. Biarlah kiranya anugerah-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Baik saat ini mereka mengalami mujizat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi kami dari COVID-19 ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter, serta sarang burung kami. Memberkati studi kami, memberkati kandungan jemaat-Mu yang merindukan anak, memberkati jodoh masa depan mereka, khusus yang mau masuk sekolah yang baru Tuhan, dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA maupun university. Mari berkat Tuhan tercurah atas mereka. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kami berdoa untuk Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Tuhan. Dibantu para menteri, anggota DPR, MPR. Bahkan Kapolri, Panglima TNI Tuhan. Oh, kepala-kepala daerah Tuhan mampu mengatasi COVID-19 yang sekarang sedang merajalela ya Tuhan. Bahkan penambahan rekod terjadi di negara kami ya Tuhan. Mampukan Tuhan. Oh, program vaksinasi Tuhan berjalan lancar. Bulan Juni ini 700 per hari. Bahkan nanti pada bulan Juli 1 juta per hari terjadi Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan Jokowi mengatasi krisis ekonomi. Mampukan Jokowi mengatasi persoalan bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari keterpurukan. Bahkan bangkitkan bangsa kami. Memenuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Sehingga COVID-19 dapat berlalu. Dapat diselesaikan. Berhenti dan stop.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Kabupaten Cirebon ya Tuhan. Oh, zona merah, Kecamatan Arjoinangun yang zona merah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lindungi kota kami tercinta. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang kena COVID-19, yang saat ini diisolasi mandiri maupun di rumah sakit Tuhan. Mari jamahan kuasa-Mu yang ajaib terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Akhir dari ibadah ini kami mengucap syukur, dan apabila kami kembali ke rumah kami masing-masing dalam berkat Tuhan yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Sekarang jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming, angkat kedua tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya dalam nama Yesus Kristus memberkati hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa minggu yang akan datang, ibadah melalui offline. Haleluya. Karena seruan doa
Yesus memberkati.